Selamat datang di Bra, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Unicorn Agritech Indonesia, Evishery, yang pernah dirayakan karena merevolusi aquaculture, menghadapi tuduhan penipuan. Investor seperti Temasek, Sequoia, Northstar, dan GGV Capital pernah menghargai perusahaan ini sebesar $1 miliar, tetapi laporan whistleblower sekarang membuat masa depannya terancam. Dalam episode podcast Brave Southeast Asia Tech kali ini, Jeremy Au dan Xian Ko mengupas situasi ini, memeriksa tuduhan penipuan, strategi keluarnya investor, dan implikasi yang lebih luas bagi ekosistem startup di Asia Tenggara. Evishery membangun reputasinya sebagai solusi menyeluruh bagi para pembudidaya ikan di Indonesia. Dengan menyediakan pengumpan otomatis, optimalisasi rantai pasokan, dan akses pasar, Evishery bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil. Selama 1 dekade terakhir, perusahaan ini telah mendapatkan pendanaan yang signifikan, mencapai valuasi $1 miliar pada tahun 2023. Namun, terlepas dari prospeknya yang menjanjikan, muncul tuduhan whistleblower yang menuduh para pendiri melakukan pelanggaran keuangan. Sejak saat itu, Dewan Direksi menangguhkan kepemimpinan, memicu kekhawatiran serius tentang tata kelola. Xian menarik kesamaan dengan Zilingo, perusahaan rintisan Asia Tenggara lainnya yang runtuh karena salah urus keuangan. Dia menyoroti bagaimana insiden semacam itu menciptakan defisit kepercayaan dalam komunitas investasi, membuat uji tuntas menjadi lebih ketat dan memperlambat penyebaran modal di seluruh wilayah. Strategi keluar dari investor, siapa yang untung dan siapa yang tidak. Jeremy dan Xian menganalisis bagaimana para investor menavigasi jalan keluar mereka dari Evishery sebelum skandal ini terkuak. Investor yang berbeda memiliki strategi yang berbeda pula. Ide Source keluar dengan keuntungan 40x lipat selama hampir 1 dekade, menunjukkan keuntungan jangka panjang yang mungkin diperoleh dalam investasi tahap awal. Sui Lingchea dari Wavemaker berinvestasi melalui investasi sekunder pada tahun 2019 dan mencairkan seluruhnya dalam waktu 5 tahun, juga meraih imbal hasil yang kuat. Northstar dan investor lain keluar sebagian selama putaran seri D, mengamankan likuiditas sambil mempertahankan eksposur untuk pertumbuhan di masa depan. Keluarnya para investor ini mencerminkan filosofi investasi yang berbeda, investor awal yang mencari likuiditas versus investor tahap akhir yang mempertimbangkan efek sinyal dan potensi jangka panjang. Tata kelola keuangan dan tanda bahaya diskusi beralih ke kegagalan tata kelola keuangan di Asia Tenggara. Jeremy dan Xian menyoroti tanda-tanda peringatan utama dalam kasus Evishery. Pengunduran diri CFO Evishery keluar secara tidak terduga, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kontrol keuangan internal. Pelaporan pendapatan yang salah. Beberapa pendiri startup menggunakan akuntansi yang agresif untuk menggelembungkan pertumbuhan, sebuah praktik yang umum terjadi di e-commerce dan logistik tetapi merugikan dalam jangka panjang. Kesenjangan pengawasan investor, bahkan dengan penyandang dana terkemuka, uji tuntas tidak mencegah dugaan pelanggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas Dewan Direksi dan transparansi keuangan. Jeremy menunjukkan bahwa ekosistem startup di Asia Tenggara telah bergelut dengan masalah persepsi karena kasus penipuan sebelumnya. Insiden seperti Zilingo dan Evishery membuat investor lebih berhati-hati, meningkatkan pengawasan dan memperpanjang siklus pendanaan. Dampak yang lebih luas pada ekosistem startup di Asia Tenggara. Skandal Evishery menggarisbawahi masalah yang lebih besar, kelemahan tata kelola di perusahaan rintisan yang masih dalam tahap pertumbuhan di kawasan ini. Xian menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, insentif karir jangka panjang mencegah terjadinya penipuan karena para pendiri bertujuan untuk membangun banyak perusahaan dari waktu ke waktu. Namun, di Asia Tenggara, di mana banyak pendiri merupakan orang yang baru pertama kali terjun ke dunia bisnis, norma-norma tata kelola masih belum mapan. Dinamika ini menyebabkan siklus uji tuntas yang lebih lama. Investor akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memverifikasi keuangan, membalikan tren transaksi yang lebih cepat yang terlihat selama tahun-tahun booming baru-baru ini. Pengawasan dewan yang lebih kuat. Dewan harus menegakkan kontrol keuangan yang lebih baik dan melakukan wawancara yang lebih ketat ketika eksekutif keluar. Skeptisisme yang lebih besar terhadap startup tahap pertumbuhan, kasus-kasus penipuan mengurangi kepercayaan investor, yang berpotensi mempersulit startup yang sah untuk mengumpulkan modal tahap akhir. Kapan investor harus keluar? Percakapan ini membahas kapan investor harus menarik uangnya. Xian menguraikan perspektif yang berbeda.
Angels memprioritaskan likuiditas. Mereka dapat keluar setelah 3x hingga 10x pengembalian untuk mendaur ulang modal ke dalam kesepakatan baru. Dana Ventura bertahan lebih lama. Perusahaan investasi mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga VC harus membenarkan keluarnya dana berdasarkan strategi dana daripada keuntungan jangka pendek. Pendekatan seimbang, beberapa investor menjual sebagian saham mereka sambil tetap mempertahankan eksposur terhadap kenaikan di masa depan. Psikologi investor juga berperan, beberapa memprioritaskan DPI, distribusi ke modal di setor, untuk mengamankan penggalangan dana di masa depan, sementara yang lain fokus untuk memaksimalkan nilai jangka panjang. Jeremy menyoroti bahwa waktu keluar bergantung pada valuasi, kinerja perusahaan, dan kondisi pasar eksternal. Kasus Efficery menjadi peringatan bagi ekosistem startup di Asia Tenggara. Tuduhan penipuan, baik yang terbukti maupun tidak, merusak kepercayaan dan memperlambat penyebaran modal. Untuk mencegah masalah serupa, para pendiri harus memprioritaskan transparansi keuangan, investor harus meningkatkan standar tata kelola, dan dewan direksi harus mengambil peran yang lebih aktif dalam pengawasan. Pada akhirnya, cara terbaik untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan adalah melalui kepemimpinan yang beretika dan pemikiran jangka panjang. Para pendiri yang berperilaku dengan integritas akan mendapatkan kepercayaan dan membuka peluang yang lebih besar di masa depan.